dari rimbunan pohon bambu turun. Cepat sekali gerakan turun itu. Krosak. Turun itu cepat sekali. Dan itu terlihat jelas, bahkan sampai hari ini saya masih ingat wajahnya, ingat sosok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat teman malam senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Malam ini akhirnya saya bisa kembali mengisahkan sebuah kisah nyata, yang kebetulan kisah ini adalah saya sendiri yang mengalami, yang waktu itu kejadiannya sekitar tahun 1991. Saya kelas 5 SD ya, sekitar umur 10-11 tahun seperti itu. Nah, jadi ceritanya waktu itu tuh bapak saya itu punya sawah yang cukup legendaris ya, sawah yang cukup dikenal sama masyarakat di situ, bahkan di kampung-kampung sebelah dari tempat tinggal kami itu juga sangat kenal dengan nama sawah itu. Sawah itu tidak terlalu luas, bahkan bisa dibilang kecil bila dibanding dengan sawah-sawah sekitarnya. Jadi sawah bapak saya itu paling pojok dan disebutnya sawah kendil. Nah, sawah kendil ini sangat terkenal di kalangan masyarakat situ gitu ya. Ya dikenal salah satunya karena mistisnya ya, karena dikenal keangkerannya seperti itu. Nah, sawah kendil ini dikelilingi, karena tempatnya di pojok ya. Setelah sawah kendil ini, kesananya sudah tidak ada sawah lagi, jadi pohon rimbunan bambu gitu, sangat lebat sekali. Kanan kirinya itu pohon bambu, rimbunan bambu. Jadi saking lebatnya itu, kalau kita jalan tidak hati-hati ke sawah kendil ini, maka kaki kita bisa kena duri daripada bambu itu. Nah, jauh sebelum tahun 91 ini, menurut cerita bapak saya, menceritakan kepada saya waktu saya sudah kelas 2 SMP ya, ketika saya sering tanya-tanya, ngobrol-ngobrol gitu sama bapak menceritakan bahwa sawah kendil ini pernah ditukar guling gitu ya sama tetangga bapak, yang sekaligus warga bapak ya, karena bapak angkat saya ini kebetulan dulu adalah orang kepala kampung gitu ya, atau sebagian daerah ada yang bilang kuwu, ada yang bilang kami tuwo, kalau sekarang kan kadus atau kasun seperti itu. Nah, jadi antara tahun 88 atau 89 itu, sawah kendil ini ditukar guling sama bapak dengan tetangganya yang bernama, kita sebut saja Pak Din seperti itu ya, dengan tanah Pak Din, yang kebetulan tanah Pak Din itu memang di area pemukiman warga ya, di pinggiran jalan desa gitu, jalan utama desa kami seperti itu, dengan sepetak tanah. Dan itulah yang kemudian hari tanah tukeran dari Pak Din ini, yang kemudian di atasnya dibangunlah rumah untuk tempat tinggal kami sama bapak waktu itu. Singkat cerita, setelah tukar guling dan bapak saya sudah menempati lahan baru itu sebagai rumah, dan kami tinggal di situ sekitar 1,5 tahun setelah perjanjian tukar guling itu, dan kami sudah menempati rumah baru. Entah kenapa, tidak ada hujan, tidak ada angin, Pak Din ini tiba-tiba membatalkan perjanjian tukar guling ini. Jadi Pak Din ini meminta balik tanahnya dan mengembalikan sawah kendilnya bapak itu. Waktu itu ketika bapak menceritakan kepada saya sempat nanya kenapa bisa disebut sawah kendil gitu. Ya, bapak hanya menjawab bahwa mungkin karena bentuknya yang kecil dibanding sawah-sawah yang lain, dan adanya di pojok dikelilingi bambu, pohon bambu seperti itu.
Singkat cerita, entah kenapa Bapak pun mengiyakan pembatalan perjanjian tuker guling ini, diiyakan saja sama Bapak tanpa sedikit protes atau bagaimana gitu. Padahal Bapak waktu itu adalah seorang kepala kampung ya. Istilahnya kalau gitu mau keras kepala sedikit nggak bisa, udah berjalan sekian tahun gitu. Tapi ya sudahlah. Akhirnya Bapak pun menerima saja itu pembatalan itu. Alasan mungkin Bapak itu menangkap maksud Pak Din bahwa ya mungkin karena sawahnya kecil, penghasilannya juga panennya tidak seberapa, dan sudah gitu. Dan alasan dari Pak Din ini salah satunya adalah karena keangkeran daripada sawah kendil ini. Nah, singkat cerita, kami pun pindah di satu lahan baru. Ini pun lahan desa ya, tanah desa, karena bapak saya ada kepala kampung, akhirnya ya ditempati seperti itu. Sementara waktu itu tujuan bapak itu menempati di situ sementara. Dan lahan ini pun sebenarnya juga dikenal sedikit ya, ada aura-aura mistisnya lah seperti itu. Nah, waktu itu saya kelas 5 SD lah ketika kejadian yang nggak terlupakan sampai dengan hari ini terjadi. Nah, di kampung saya ini punya tradisi wiwit ya. Wiwit itu apabila kita punya tanaman padi di sawah yang sudah mulai berisi ya, baru mulai berisi tapi belum menguning gitu, baru mulai berisi, itu ada tradisi si pemilik tanaman ini atau pemilik sawah yang padinya sudah mulai berisi ini membawa satu nampan nasi yang berisi nasi dan lauk pauk, itu kemudian dibawa ke sawah tersebut, didoakan dan dimakan bareng-bareng di situ. Itu tradisinya seperti itu dan masih lestari sampai sekarang. Nah, di samping nasi dan lauk pauk itu biasanya ada lagi satu tempat, atau bisa kalau orang Jawa biasa menyebutnya takir gitu ya. Takir itu wadah dari daun pisang biasanya, yang itu isinya ada bunga 7 rupa dan kemenyan, dan itu kemenyannya nanti dibakar pakai merang. Nah, kebetulan waktu itu sawah kendil juga tanaman padinya sudah mulai berisi, dan bapak pun melaksanakan tradisi wiwit ini, dan sayalah yang diajak sama bapak untuk membawa nampan nasi ini. Dan itu waktunya adalah siang hari ya, antara jam 1:30 siang gitu, karena saya masih ingat saya masih pakai pakaian sekolah SD itu. Pulang, kebetulan sekolahnya sama rumah saya yang baru ini juga mepet gitu, dan bapak saya bilang, ayo melu sawah kendil gitu. Nah, waktu itu saya ya sudah, akhirnya ya tanpa banyak ngomong, karena waktu itu saya kalau ikut bapak kemanapun itu paling seneng. Akhirnya singkat cerita, saya masih ingat sekali bapak saya itu pakai celana kromprang hitam, bajunya hitam, sama topi koboi ya, kalau orang kampung saya menyebutnya topi kamus gitu. Topi koboi seperti itu, kebiasaan bapak. Dan bajunya itu nggak dipakai, tapi hanya disampirin di bahunya seperti ini. Dan berangkatlah kami berdua ke sawah kendil. Nah, sesampainya di sawah kendil ini, suasana sepi. Sekitar sawah kendil itu tidak ada satu orang pun yang ada di sawah waktu itu. Saya masih ingat betul itu. Tidak ada satu orang pun yang ke sawah. Dan bapak menyalakan rokok waktu itu, bapak masih ngerokok ya. Saya masih ingat kesukaan rokok beliau itu, kesukaannya rokok apa saya juga masih hafal betul. Tapi saya tidak sebut merek di sini ya. Rokok kretek seperti itu. Akhirnya bapak bilang, ambengnya dipangan dewi kok, ora nek wong. Jadi nasinya itu kita makan sendiri saja nanti, karena tidak ada orang di sini. Nah, kemudian setelah nasinya saya taruh di pojokan sawah itu, bapak pun membacakan doa. Setelah selesai baca doa, saya disuruh makan sama bapak, dan bapak pun membawa takir tadi ya ke salah satu sudut pojokan sawah yang lain. Dan bapak pun membaca doa di situ, kemudian membakar kemenyannya. Di saat itulah
Di tengah-tengah saya lagi makan seperti itu, tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat keras sekali, kerasak. Kaget dan penasaran saya nengok seperti itu, yang jarak saya sama bapak sekitar ya 15 meter. Siang hari, dan namanya di sawah yang dikelilingi pohon bambu itu, kalau kita berteriak atau nggak usah berteriak, bersuara aja gitu, menggema ya. Nah, di antara rimbunnya pohon bambu itu. Saat itu juga saya manggil bapak, Pak, begitu. Bapak hanya menoleh dan mengisyaratkan tangannya seperti ini gitu. Jadi seolah saya disuruh diem dan udah makan lagi, makan aja, nggak usah peduli. 1-2 detik setelah saya teriak Pak gitu, karena saya mendengar dan melihat dari rimbunan pohon bambu itu turun, cepat sekali gerakan turunnya, kesak gitu. Turun tuh cepat sekali, dan itu terlihat jelas, bahkan sampai hari ini saya masih ingat wajahnya, ingat sosoknya. Jadi nenek-nenek turun dari pohon bambu itu betul-betul saya saksikan, dan bapak almarhum pakai kebaya dan pakai kain jarit gitu ya. Tapi herannya saya, itu nenek-nenek turun kepala dulu, kepala di bawah, kaki di atas, dan cepat sekali itu turun. Krosok sampai ke tanah. Kemudian dia berdiri, dia ambil bunga 7 rupa ditakir itu yang di depan bapak, kemudian dimakannya, kan ada telur mentahnya juga, dan dia langsung kunyah mentah-mentah itu, sama cangkang-cangkangnya itu dikunyah, kriuk itu saya jelas sekali. Dan sambil, maaf ya, rada kunyahan telur itu ada yang keluar di bibir, sudut bibirnya gini. Dia senyum melihat saya dan cuma nunjuk seperti ini. Dan waktu itu bapak pun melirik ke saya seperti ini dan senyum. Nah, setelah kembang habis dan telur habis, itu nenek-nenek kemudian kembali lagi naik ke rimbunan bambu. Tapi kali ini naiknya itu biasa ya, kepala di atas maksudnya, biasa itu. Tapi cepat sekali manjat pohon bambu seperti itu yang banyak durinya. Saat itu saya nggak bisa berdiri, shock, bingung. Kemudian bapak nyamper saya, dan bapak kemudian ngajak pulang sambil bilang, udah ditinggal di sini aja, tinggal nongkene wae ambengi, sesuk ae dicukuk. Jadi tinggal di sini aja, nih nasi sisa, nasi yang bekasnya saya makan, karena nggak mungkin saya habis 1 nampan kan, sama ada beberapa lauk pauk juga, kayaknya kita tinggal. Dan sepanjang jalan pulang itu saya nanya sama bapak nggak menjawab, hanya bapak bilang satu kata, "Ko nek wis gede." Hanya itu. Dan itulah makanya saya tidak heran ketika banyak sekali desas-desus tentang sawah kendil seperti itu, karena saya saksi hidup melihat sendiri kejadian itu. Sampai sekarang saya masih ingat, dan itu tidak hanya 1 kali itu. Kemudian sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, tepatnya di malam Jumat, belum malam ya, baru sekitaran mau maghrib, menjelang maghrib seperti itu, Kamis sore menjelang maghrib mau malam Jumat. Kenapa saya ingat malam Jumat? Karena waktu itu saya mau minta uang sama bapak saya, minta duit, mau berangkat ke musola, bukan untuk ngaji, karena malam Jumat itu biasanya libur ngajinya, tapi ada kegiatan arisan. Jadi para santri di musola itu tuh kalau malam Jumat mengadakan arisan gitu. Dan waktu itu menjelang maghrib, karena mau ke musola, saya nyari bapak. Dan bapak itu punya kebiasaan unik ya. Selain beliau almarhum itu juga
seorang seniman yang keren banget kalau bikin ukir-ukiran dari kayu jati, kayu apapun gitu. Nah, jadi bapak itu punya kebiasaan tidur bahkan setiap hari itu, kalau malam, siang, malam itu lebih banyak di belakang rumah kami. Kebetulan di belakang rumah kami ini, rumah di lahan baru, lahan desa tadi, itu adalah dulu ya, ada namanya bangunan namanya lumbung desa. Dan lumbung desa ini pun dikenal cukup mistis juga sama masyarakat di situ. Cukup angker lah gitu. Nah, saya minta duit sama mak saya bilang minta sama bapakmu sana. Akhirnya saya lewat samping rumah menuju ke belakang karena saya tahu bapak pasti ada di situ. Dan betul, bapak lagi duduk di pintu lumbung desa itu. Dan ketika saya makin mendekat, Pak, seperti itu, apa yang saya lihat? Saya melihat bapak ternyata tidak sendiri. Shock lagi saat itu, makin saya mendekat, kaki saya gemeteran dan saya terduduk di situ. Nggak bisa ngomong apa-apa. Saya melihat bapak lagi bicara sama dua orang sosok. Yang satu wanita, keseluruhannya ini pakaiannya sudah bukan putih ya, memang walaupun aslinya putih, tapi sudah kumal seperti itu, kotor seperti itu. Dan yang mengherankan adalah hidung dari wanita itu panjang sekali sampai ke tanah. Panjang sekali itu hidung sampai ke tanah, dan bibirnya pun panjang bahkan sampai ke perutnya. Dan yang satu lagi adalah sosok wanita yang kemarin saya lihat di sawah Kendil. Lemes saya terduduk, kemudian setelah beberapa saat saya bisa menguasai keadaan, lari saya. Dan ingat sekali saya, larinya saya itu bukan lari pulang ke rumah, tapi langsung menembus ke sisi sebelah kanan rumah saya yang langsung menuju ke balai desa, dan langsung jalanan gede gitu. Kemudian saya langsung lari ke musola dengan napas yang ngos-ngosan gitu. Akhirnya saya udah takut sekali saat itu gitu. Itulah kenapa saya ingat banget kalau ini malam Jumat, karena saya mau minta duit. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, saya di musola, tiba-tiba bapak saya pun mendatangi saya dan memberikan uang 200 perak ya waktu itu ya. Yang 100 perak, 100 rupiah untuk bayar arisan, yang 100 rupiah lagi untuk jajan saya. Itu pengalaman kedua saya yang ada kaitannya dengan sawah Kendil itu. Lalu nggak berselang lama lagi, bahkan belum sampai 1 minggu ya, tepatnya cuma 3 hari setelah itu. Jadi di hari Seninnya itu bapak saya kemudian mengajak saya lagi ke sawah Kendil. Ingat sekali saya, waktunya juga hampir sama, antara pukul 1 atau setengah 2 siang gitu, karena saya pulang sekolah ya. Kemudian setelah saya istirahat dari pulang sekolah itu, diajaklah sama bapak saya ke sawah Kendil lagi. Ketika bapak saya bilang, "Cung, ayo melok neh no sawah Kendil karo tampahe digo muleh," gitu. Jadi kata bapak saya, "Nak, ayo ikut lagi ke sawah Kendil, sambil nanti pulangnya dibawa itu yang nampan kemarin," gitu. Saat itu saya mau menolak gak berani, mau iya juga takut dengan dua kejadian kemarin. Tapi saya lebih besar rasa takut ke bapak. Jadi akhirnya saya menuruti saja sambil ya berdebar-debar ya, takut. Nah, berangkatlah saya sama bapak menuju sawah Kendil. Entah apa yang dilakukan di sana sama bapak, yang jelas bapak mengitari sawahnya itu, yang saya ingat betul gitu ya,
Bapak mengitari sawahnya beberapa kali, kemudian duduk dan lagi-lagi menyalakan rokoknya gitu. Sekitar cukup lama ya. Setelah Bapak duduk itu ada sekitar setengah jam duduk di bawah rimbunan bambu sama saya gitu. Karena sempat Bapak tuh membersihin yang mau dipakai tempat duduk itu, yang dipakai duduk itu dibersihin dulu, kemudian saya disuruh duduk, kemudian Bapak duduk dan Bapak merokok. Sekitar setengah jam kami duduk dan saya nggak berani nanya apapun ke almarhum Bapak waktu itu gitu. Nggak lama angin ini tiba-tiba berasa sekali, desiran-desiran angin, namanya di bawah rerumpunan bambu seperti itu. Angin ini makin lama makin kencang, makin kencang, makin kencang, dan suara deretan batang pohon bambu itu terdengar cukup keras, saut menyaut gitu. Kreket, kreket dicampur dengan suara daun bambu yang bergesekan kena angin ini. Makin kencang, makin kencang, makin kencang, dan Bapak cuma bilang sama saya sambil nepuk pundak, "Bocah lanang ojo jereh." Artinya ya, anak laki itu nggak boleh jadi penakut. Meneng neng kene, meneng nong kene, diem di sini. Nah, saat itu angin makin keras, makin kencang, makin kencang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba tepat di depan Bapak itu yang ada rimbunan bambu juga gitu. Melangkah keluar dari rimbunan bambu itu si nenek-nenek yang tempo hari saya lihat 2 kali itu, dan ini yang ketiga kalinya. Saat itu juga saya sudah nggak tahan, saya langsung berdiri karena Bapak saya juga berdiri, dan saya langsung ngumpet di belakang badan Bapak saya. Saya peluk dari belakang, saya takut. Saya mau nangis, tapi Bapak saya melirik saya begini sambil bilang, "Nek nangis tak sabeti." Gitu. Jadi kalau nangis, kalau sampai saya nangis disabetin gitu. Jadi saya akhirnya nahan tangis ya, dan saya tenggelamkan muka wajah saya ini ke punggungnya Bapak saya, saking nggak beraninya, takut gitu. Nah, terlibatlah Bapak pembicaraan dengan si nenek-nenek ini gitu. Entah apa yang mereka obrolin gitu, karena waktu itu saya betul-betul sudah rasanya pengen lari dari situ sekencang-kencangnya gitu. Hanya 2 hal yang saya ingat dari pembicaraan Bapak dan sosok itu. Karena 2 hal yang saya ingat ini pernah juga saya konfirmasi ke Bapak atau saya tanyakan ulang ke Bapak ketika saya sudah rada besar gitu. Dan Bapak mengiyakan itu betul gitu. Jadi 2 hal ini salah satunya adalah si nenek-nenek itu bilang begini, "Mesake bocah kui." Gitu. Aduh, kasihan anak itu satu. Terus yang kedua adalah, "Aku sing milih ndoroku." Gitu. Ya. Maksudnya kata Bapak waktu itu adalah dia yang akan memilih tuannya, karena dia itu penunggu sawah kendil, dan dia yang akan memilih tuannya siapa yang layak untuk memiliki sawah kendil ini gitu. Dan betul itu cerita Bapak, siapapun nanti yang memiliki sawah kendil, kalau si nenek ini gitu, nenek ini nggak suka, ya banyak sekali halangan dan rintangan yang akan terjadi. Wallahu a'lam ya. Itu yang saya dengar waktu itu. Kemudian setelah itu sekitar 10 menit gitu Bapak tuh terlibat pembicaraan dengan si nenek ini. Kemudian nenek itu pergi, seiring dengan nenek itu pergi, angin kembali terdengar kenceng, kemudian mereda dan hilang. Dan saat itu Bapak pun, "Cukup tampaknya, ayo mulai gitu. Ambil itu nampaknya, ayo kita pulang." Gitu. Dan di perjalanan pulang itu Bapak bilang, "Kue nongguri jong." Jadi saya disuruh di jalan di belakang. Nah, sudah takut disuruh jalan di belakang, makin takut saya sebenarnya. Jadi
Tapi ya sudahlah, karena perintah bapak saya pun mengikuti. Nah sudah tuh, singkatnya sampai rumah, kemudian bapak saya panggil saya, ojo kondo sopo-sopo, nek kowe diroi opo-opo. Jadi maksud bapak adalah jangan bilang siapa-siapa kalau saya dinampai apapun gitu. Ya akhirnya saya pun tidak cerita sama siapapun, bahkan sampai baru ini kemudian saya ceritakan. Dan akhirnya itu saya pegang sampai beberapa waktu gitu, setelah dapat izin waktu itu juga izin dari bapak kalau saya cerita ke orang udah boleh apa belum, dan sudah diizinkan sama bapak. Nah suatu malam saya tanya ke bapak saya ketika bapak saya masih ada di rumah waktu itu, saya tanya, bapak saya bilang, kui jenenge Mbah Ju gitu, maksudnya si nenek itu namanya Mbah Ju. Entah Mbah Ju siapa, bapak hanya mengatakan seperti itu penunggu sawah kendil seperti itu. Dan perempuan yang satu lagi yang kamu lihat, yang hidungnya panjang dan bibirnya juga panjang sampai ke perut, itu penunggu lumbung, namanya Yusiti gitu. Ini apa yang saya dengar dari bapak angkat saya. Dan kebetulan bapak angkat saya itu kan juga sedikit banyak ngerti supranatural ya, dikenal orang yang sangat berwibawa dan memegang teguh tradisi Jawa seperti itu. Jadi memang bapak saya dikenal ngerti hal-hal tersebut. Salah satu kebiasaan bapak almarhum yang saya ingat adalah, dulu kan belum ada listrik, bapak saya itu tidak pernah kalau matikan lampu, entah itu teplok, entah itu lampu yang lampu ceplik gitu, ada yang bilang damar, itu tidak pernah ditiup, hanya dipegang pakai tangan seperti ini di sumbunya sampai mati. Lampu teplok pun seperti ini sampai mati. Tidak pernah namanya bapak saya itu meniup api. Kalau beliau habis ngorek rokok, nyalain rokok pakai korek pentol itu pas begini, itu pun ditekan seperti ini. Tidak pernah beliau itu meniup api. Itu kebiasaan bapak saya yang saya ingat. Dan entah benar entah enggak ya, saya juga sekarang tidak tahu siapa pemilik sawah kendil. Siapapun yang telah membeli dan memiliki secara sah sawah kendil itu, doa saya semoga berkah, sehat walafiat, panjang umur. Hanya itu yang bisa saya doakan. Kemudian selang 2-3 bulan bapak kembali ngajak saya ke sawah kendil, tapi ini nggak sampai terlaksana ya. Jadi bapak saya itu di suatu siang bilang sama saya, Jong, besok melu nang sawah kendil ya gitu. Jadi nak besok ikut lagi ya ke sawah kendil gitu. Ya saya waktu itu hanya iya pak gitu. Iya pak gitu. Terus bapak saya bilang, kayak gerdu apa tak gawe langgar gitu. Jadi di depan rumah saya itu nggak tepat di depannya ya, hanya depan tapi rada ke sebelah kanan seperti ini. Tepatnya di depan balai desa. Zaman dulu itu kecilnya saya ada gardu gitu, ada, kalau sekarang pos kamling ya, tapi gardu dari kayu, jati dari kayu semuanya waktu itu gitu bangunan. Dan itu sama bapak mau dijadikan musola gitu. Jadi kowe engko rasa ngaji ado-ado ngarepe lumbung, ngarep tak kei langgar, langgare kok gerdu itu gawe langgar nih. Jadi bapak bilang, nanti kamu nggak usah ngaji jauh-jauh, gardu yang di depan itu mau bapak pindahin ke belakang dan mau bapak jadiin musola. Nanti bapak panggil kiai untuk ngajar di sini gitu. Itu rencana bapak waktu itu. Dan betul itu, gerdu itu sudah sempat dipindahkan sama bapak. Saya masih ingat banget, dibantu sama beberapa warga dan tetangga untuk memindahkan gardu itu. Saya masih ingat betul siapa-siapa saja yang ikut bantu itu, dan kebanyakan sekarang sudah pada almarhum
itu yang bantu itu. 2 hari setelah bapak memindahkan gardu itu, setelah saya pulang sekolah siang harinya, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa bapak saya jatuh di sawah, tidak bisa bangun, dan sekarang berada di rumah sakit. Dan sejak saat itulah bapak angkat saya almarhum kemudian menderita sakit stroke sampai dengan 8 tahun. Kemudian bapak saya pun wafat menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah cerita yang pernah saya alami, kejadian nyata waktu saya masih kelas 5 SD ya, tentang bagaimana itu sawah kendil. Kisah ini betul-betul saya alami, saksinya ya almarhum bapak gitu. Bagi yang mendengarkan mungkin orang sekampung saya, bekas saya tinggal di sana, percaya ya monggo, tidak ya monggo. Saya tidak memaksa untuk percaya dan tidak meminta untuk menolak juga. Ini kisah betul-betul yang pernah terjadi. Sebenarnya masih banyak kisah, termasuk kisah lumbung desa itu juga ada beberapa kejadian yang mungkin saya akan konsepin dulu, baru nanti kalau ada waktu juga saya akan ceritakan. Dan beberapa tokoh yang saya ceritakan di sini pun kebanyakan sudah almarhum, termasuk yang membantuin bapak untuk mindahin gardu itu juga sudah pada almarhum. Di sini saya juga memintakan doa, mudah-mudahan para almarhum ini, Pak Din, malam bapak saya dan lain-lain itu, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima segala amal kebaikannya, melapangkan kuburnya, dan menerangi kuburnya dengan cahaya kasih sayangnya. Amin, Allahumma amin. Dan sampai dengan saat ini yang saya dengar, karena saya juga sudah cukup lama sekali ya tidak berada, karena tidak punya tempat tinggal lagi di kampung saya sudah lama sekali merantau, lebih dari 20 tahun di Jakarta. Yang saya dengar memang sawah kendil sampai saat ini juga masih angker. Tapi siapapun pemiliknya sekarang, pemilik yang sah, karena saya juga tidak tahu, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan berkah, panjang umur, sehat selalu. Gitu. Ini sepenggal kisah tentang sawah kendil. Entah sosok-sosok itu masih nampak atau tidak, wallahu a'lam, percaya ataupun tidak, monggo dan wallahu a'lam. Hanya itu saja yang bisa saya ceritakan tentang kisah legenda, ya bisa dibilang legend ini, sawah kendil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah share maupun yang komen, dan yang subscribe. Terima kasih sahabat-sahabat teman malam semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu sukses dalam cinta dan karir. Dimudahkan segala urusannya. Salam Rahayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.